NIM 2014-550. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan chapter ke-12 aplikasi komputer, yaitu Information System Development atau mengembangkan sistem informasi. System development adalah satu set dari aktivitas-aktivitas yang bekerja dan digunakan untuk mengembangkan suatu sistem. Pada sistem development terdapat 4 fase atau siklus, terdapat 5 fase atau siklus. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Pada fase ini merupakan fase ketika kita menerima permintaan dari klien untuk mengembangkan suatu sistem. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu mengidentifikasi apakah permintaan dari klien tersebut memang sangat dibutuhkan untuk dilakukan pengembangan. Lalu yang kedua, meninjau kembali atau melakukan prioritas utama sistem manakah yang perlu dilakukan pengembangan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pengembangan. Dan yang keempat, kita membentuk tim pengembangan tersebut. Lalu fase kedua yaitu analisis. Yang pertama, kita menganalisis masalah-masalah yang diperlukan untuk mengembangkan sistem. Lalu langkah yang kedua, kita menganalisis sistem tersebut secara detail. Lalu menganalisis sistem yang sedang berjalan saat ini, bagaimana kinerjanya, dan kita menentukan kebutuhan pengguna atau klien. Kemudian kita memberikan solusi yang tepat kepada pengguna terkait dengan sistem pengembangan tersebut. Lalu fase yang ketiga yaitu desain. Di fase ini kita mencari hardware, software, ataupun teknologi yang diperlukan untuk mengembangkan sistem tersebut. Lalu kita mengembangkan sistem tersebut secara detail. Lalu fase keempat yaitu implementasi atau pelaksanaan. Terdapat beberapa langkah-langkah dalam fase ini. Yang pertama yaitu mengembangkan program jika diperlukan. Lalu yang kedua, menginstal atau menguji sistem yang baru yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu melatih pengguna. Lalu langkah selanjutnya yaitu menerapkan ke sistem yang baru yang telah dibuat. Lalu tahap yang terakhir, yang kelima, yaitu operating, support, dan security. Pada fase atau siklus ini merupakan siklus yang terkait dengan pengembangan. Setelah sistem pengembangan telah dibuat, maka kita perlu untuk menjaga sistem tersebut untuk menjaga kinerjanya agar tetap baik. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, melakukan kegiatan pemeliharaan. Yang kedua, melakukan pengawasan atau monitor terhadap kinerja sistem tersebut. Lalu yang keempat, kita perlu menginstal atau menetapkan atau mengakses keamanan sistem tersebut. Lalu dalam kinerjanya sistem tersebut mengikuti garis pedoman yang berisi tentang aturan-aturan bagaimana sistem tersebut seharusnya bekerja. Pedoman tersebut yaitu yang pertama, aktivitas-aktivitas sistem pengembangan harus dikelompokkan ke dalam siklus-siklus atau fase seperti terdapat 5 fase sebelumnya. Lalu yang kedua, harus melibatkan pengguna, karena pengguna itu sangat penting untuk mendukung kinerja sistem pengembangan tersebut, karena penggunalah yang menggunakan dan dapat mengembangkan serta menjaga dari keamanan sistem tersebut. Lalu selanjutnya harus melakukan aturan-aturan secara baku sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk mendukung kesuksesan dari sistem pengembangan tersebut, siapa aja sih yang perlu berpartisipasi dalam pengembangan sistem ini? Yang pertama yaitu dari manajer, lalu yang kedua dari tim aplikasi dan sistem program, lalu yang ketiga dari tim analisis, administrasi, jaringan atau komunikasi data, lalu yang keempat dari penggunanya sendiri, kelima spesialis keamanan tentunya untuk menjaga keamanan sistem, keenam anggota
komite pengarah, lalu yang ketujuh dari database administrator atau database analisis, dan lain-lain. Salah satu hal yang penting ketika mengembangkan sistem yaitu project management. Project management ini merupakan proses dari perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian selama proses sistem development berlangsung. Lalu, agar project management ini dapat berjalan dengan efektif, maka seseorang leader atau pemimpinnya harus melakukan beberapa hal, yaitu satu, harus merancang, seperti merancang jadwal dan kegiatan-kegiatan apakah yang harus dilakukan. Lalu kedua, mengendalikan ruang lingkup pekerjaan. Yang ketiga, mengidentifikasi aktivitas-aktivitas apa saja dan berapa lama waktu yang diperlukan. Lalu harus membayar orang yang melakukan sistem pengembangan tersebut. Dan yang terakhir, harus mampu mengurutkan aktivitas-aktivitas manakah yang harus dilakukan terlebih dahulu, manakah yang harus dilakukan selanjutnya atau dapat dikerjakan secara bersama-sama. Lalu ada 4 perspektif untuk menguji kelayakan pengembangan sistem yang disebut dengan feasibility. Yang pertama yaitu kelayakan dilihat dari sisi operasionalnya, menguji apakah pengembangan sistem tersebut layak untuk dilakukan. Lalu yang kedua, kelayakan dilihat dari sisi waktunya, apakah pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan efisien dan rasional atau masuk akal. Lalu yang ketiga, dilihat dari sisi teknologinya, yaitu teknologi apa sajakah yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem. Lalu yang keempat, dilihat dari sisi waktunya, sisi ekonominya, apakah uang yang tersedianya cukup untuk melakukan pengembangan, dan apakah pengembangan tersebut biayanya sesuai dengan manfaat yang didapatkan oleh pengguna. Lalu ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini sangat penting untuk sistem pengembangan karena dokumentasi ini sangat penting dilihat kembali ketika pengguna lupa atau tidak tahu cara mengoperasikan suatu sistem. Maka ketika mereka lupa, mereka dapat melihat dokumentasi ini. Ada banyak cara untuk mengumpulkan data dokumentasi tersebut. Yang pertama yaitu dengan review dokumen atau melihat kembali dokumen yang telah dibuat. Lalu yang kedua dengan observasi, yaitu mengamati pengguna secara langsung bagaimana kinerjanya. Kelemahannya yaitu ketika kita mengamati seseorang sedang bekerja, dia itu tidak bekerja secara optimal karena tidak merealisasikan kinerjanya sehari-hari, dan kesalahan-kesalahan yang dibuat sehari-hari bisa ditutup-tutupi karena ada yang mengamati. Kelebihannya itu kita bisa melihat atau menggambarkan secara nyata bagaimana kinerja suatu sistem, lalu praktis dan tidak teoritis. Lalu yang ketiga ada survei. Survei itu dengan cara memberikan pertanyaan atau kuesioner. Kelemahannya itu waktu yang diperlukan cukup lama, lalu belum tentu pengguna tersebut menjawab pertanyaan kita dengan jujur. Tapi kelebihannya bisa langsung berkomunikasi dengan pengguna. Lalu interview itu seperti wawancara. Kelebihannya itu bisa berkomunikasi langsung kepada user, lalu bisa menggali informasi secara lebih real dan mendalam. Kelemahannya itu waktu yang diperlukan sangat lama. Lalu yang kelima ada GAD, Joint Application Design Session. Pada GAD ini mengumpulkan beberapa orang, biasanya tim manajer untuk berdiskusi secara bersama-sama membicarakan suatu masalah. Kelebihannya itu bisa muncul solusi terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi. Kelemahannya itu susah mengumpulkan orang-orang yang terkait karena mempunyai waktu dan kesibukan secara tersendiri yang berbeda. Lalu ada research, yaitu dengan cara mencari cara-cara atau teori-teori dari praktek dalam menciptakan suatu sistem informasi.
Pengembangan sistem dilakukan karena adanya pihak yang menginginkannya. Yang pertama itu dari penggunanya sendiri yang meminta untuk melakukan sistem development. Yang kedua, organisasi ingin meningkatkan hardware, software, atau teknologinya. Yang ketiga yaitu situasi yang mengharuskan untuk melakukan pengembangan sistem. Lalu yang keempat, karena pihak manajemen yang menyuruh untuk melakukan perubahan sehingga dilakukanlah sistem development. Sekian informasi dari saya. Terima kasih.